وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وقائد القادات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء وعلى مقدمهم حبيبنا وشيخنا الحبيب محمد الباقر بن صالح مولى الدويلة، الحبيب عمر بن عبد الرحمن الحداد، الحبيب أكيل bin Hadi bin Agil, Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf, Al-Habib Zaid, juga para habaib yang lain. Tanpa mengurangi rasa ta'zim, mudah-mudahan beliau-beliau para habaib dan ulama-ulama kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat mereka-mereka mudah-mudahan Allah segera menyingkap semua musibah yang saat ini dirasakan oleh seluruh warga Indonesia, khususnya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, rasanya terlalu tinggi kalau bahasa tausiah disampaikan kepada kami, tetapi yang pantas adalah mengenang sepak terjang daripada perjuangan almarhum ila hadratillahil hayyul qayyum Kiai Haji Muhammad Basari Alwi Murtada. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau makamnya raudhatan min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir bukan alumni BIG, tapi Al-Fakir salah satu di antara santri beliau. Mohon maaf, saya tidak mengatakan dulu dan saya tidak mengatakan pernah, apalagi saya mengatakan mantan, karena ini yang menyebabkan ilmu itu tidak barokah. Saya salah satu di antara santri beliau ketika di kisaran tahun 1984 almarhum diperintah oleh Abuya Sayyidina Al-Walid Muhammad Alawi Al-Maliki untuk membantu mengajar di Darut Tauhid tahun 1984. Waktu itu saya khidmah kepada Ustadz Abdullah, diperintah oleh Habib Alwi Ali terus anta takhdum inda Abdun, kata Habib Alwi. Maka saya khidmah kepada Ustadz Abdullah Abdun, dan 94 beliau diperintah oleh Abuya untuk membantu di Darut Tauhid mengajarkan Al-Quran. Murid di Darut Tauhid waktu itu belum banyak, kisaran antara 40 sampai 60 santri. Dan saya di antara yang diajar oleh beliau. Diajar tidak banyak yang diajarkan. Waktu itu saya masih ingat Suratul Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwidhatain dengan tartil yang khas beliau. Kemudian beliau minta kepada santri-santri yang lulus ketika dites waktu itu untuk mengumpulkan santri-santri yang lain kira-kira 5-10 orang dan mengajarkan mereka. Termasuk saya waktu itu yang diminta untuk bantu beliau. Alhamdulillah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Syekh Samsuddin Ad-Dimyati, diceritakan di dalam kitab Tanbihul Muhtarrin lil Imam Asy-Sya'rani. Di situ ada seorang ulama besar namanya Syekh Samsuddin Ad-Dimyati. Saking hebatnya ulama ini, bahkan murid beliau itu rata-rata adalah para ulama. Dan di samping murid beliau rata-rata para ulama, bahkan para pembesar-pembesar kerajaan kalau kepingin salaman kepada beliau harus antri dulu, karena memang beliau waktunya adalah habis untuk mengajar dan berdakwah. Suatu hari beliau naik di atas kudanya dan murid-murid beliau berada di belakang. Apa yang terjadi? Dari kejauhan beliau Syekh Samsuddin Ad-Dimyati ini kalau keluar, orang yang tidak bersalaman, Nun sewu Gus Wahid pinjam surbannya sebentar.
Ini Kiai Arema ini. Syekh Samsuddin kalau lewat dan orang-orang tidak bisa bersalaman, maka yang tidak bisa salaman itu surbannya itu disentuhkan kepada Syekh Samsuddin. Maaf, begini kan. Kalau bisa nempel baru dicium oleh orang yang mampu untuk menempelkan surbannya tetapi tidak bisa salaman. Apa yang terjadi? Ketika jalan dari kejauhan ada seorang perempuan tua, dan perempuan tua ini seorang laki-laki tua yang buta dituntun sama cucunya perempuan. Dari kejauhan Syekh Samsuddin langsung turun dari kudanya. Semua murid-murid heran, kenapa guru saya yang ulama besar ini justru turun dari kudanya? Ketika si guru turun dari kuda, tentu muridnya ikut turun dari kudanya karena gurunya turun dari kuda. Sampai mendekati seorang laki-laki yang sudah tua dan buta ini, kemudian dengan penuh ta'zim tangan si laki-laki tua yang buta ini dicium, dibalak-balik tangannya. Murid-murid tambah heran lagi, siapa ini laki-laki tua? Kok guru kita yang sangat hebat, guru kita yang mulia ini, imamnya Dimyat justru takdimnya luar biasa kepada si laki-laki tua yang buta dan dituntun sama anak perempuan kecil. Si murid mau tanya, tetapi dia tidak berani. Maka kemudian beliau jalan terus, sekali sesekali ditoleh ke belakang. Ketika orang tua itu masih kelihatan, Syekh Samsuddin tidak naik di atas kudanya. Apalagi toleh lagi, tidak masih kelihatan, tidak naik. Begitu sudah tidak kelihatan orang tua tadi, Syekh Samsuddin baru naik di atas kuda. Dan kemudian nyampe di majelis, maka kemudian Syekh Samsuddin tadi bertanya kepada santri-santrinya, aku tahu di hati kalian merasa heran, kenapa aku turun dari kudaku dan kenapa aku takdirnya luar biasa kepada orang tua itu. Beliau mengatakan, huwa syekhi, huwa syekhi. Syekh Samsuddin tidak mengatakan karena huwa syekhi, dulu guru saya, tidak. Tapi beliau mengatakan huwa syekhi, dia adalah guru saya. Yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa ana shaghir. Dia mengajarkan aku sedikit saja dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan waktu itu aku masih kecil. Beliau mengajarkan aku Al-Quran dan waktu itu aku kecil. Beliau tidak mengatakan huwa kana syekhi, dia itu dulu guru saya, tidak pakai dulu, enggak. Dia itu mantan, apalagi mantan, enggak. Huwa syekhi. Catat dalam hati kalian para alumni, ya, huwa syekhi, dia guruku. Yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa ana shaghir. Ngajari aku sedikit saja daripada ayat-ayat Al-Quran, sedangkan aku waktu itu masih kecil. Hakada Syekhuna al-Imam Al-Allamah Al-Murabbi Kiai Haji Muhammad Basri Almi, guru kita semuanya. Mungkin kita tidak pernah belajar di PIK, tapi kita adalah santri-santri beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat peduli dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Khotib-khotib yang ada di Masjid Jami', khotib-khotib di seluruh Masjid Pasuruan, semuanya dibimbing bacaan Al-Quran. Jangan sampai keliru di dalam membaca Al-Quran, sedangkan mereka itu ngimami orang banyak. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiya anhu wa arda mengatakan, idza matal abdus salih baka bi mautihi maudi'an. Apabila seorang hamba Allah yang saleh meninggal dunia, maka akan menangis dengan meninggalnya dua tempat, hari Senin dan hari Selasa. Saya lihat bukan cuma santri, semua simpatisan, semua para jamaahnya menangis. Tapi ingat, ada dua tempat yang menangis, kata Sayyidina Ali, di saat seorang hamba Allah yang saleh meninggal dunia. Fa amma mawdi'uhu fil ardi, mawdi'un fil ardi wa mawdi'un fis sama. Satu tempat di atas bumi menangis dan satu tempat lagi di atas langit menangis. Fa amma mawdi'uhu fil ardi fa musalla wa fi riwayatin fa mawdi'u sujudih. Adapun satu tempat yang ada di permukaan bumi yang menangis adalah tempat beliau melakukan salat, adalah tempat sujud beliau. Sejak hari Senin mereka menangis, tempat sujud beliau menangis, musola yang pernah beliau lakukan salat beliau menangis. Wa amma mawdi'uhu fis sama fa mas'adu amali. Adapun tempat di atas langit yang menangis, maka tempat di mana
diangkatnya amal-amal ibadah beliau selama hidup di dunia 95 tahun, 95 tahun, usia yang luar biasa. Usia yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Fa kaifa bi abna'i sab'ina ya Rasulullah?" Bagaimana umatmu yang usianya 70 tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qalla min ummati man yablughuha." Sedikit di antara umatku yang bisa sampai di usia itu. Maka kemudian Rasulullah berdoa, "Rahimallahu abna'a sab'in wa rahimallahu abna'a samanin." Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang berusia 70 tahun dan mudah-mudahan Allah merahmati orang yang berusia 80 tahun. Apa artinya? Dengan doa Rasulullah ini, maka bukan cuma setiap hari, setiap jam, setiap waktu, bahkan setiap detik. Sejak beliau usia 70 tahun sampai 95 tahun, beliau tiap detik mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga diberikan barokah umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebut 95 tahun karena waktu itu ketika undangan di tempatnya Ustaz Ja'far, saya diminta untuk ngisi tausiah dan beliau berdoa. Maka kemudian saya sebutkan bahwa sesepuh kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Basri Alwi yang usianya waktu itu saya sebut 95, beliau mengatakan kurang satu Ustaz, 94 masih, karena setahun yang lalu ya 94 Ustaz. Saya lihat di usia beliau yang 90 lebih ini, yang saya tangkap apa? Tawaduknya beliau, tawaduknya Kiai Basri Alwi di pernikahan putri Ustaz Sultan. Pada waktu itu saya memberikan tausiah dan beliau berdoa. Dan waktu saya cium tangannya, tangan saya dicium, tapi saya tarik. Saya bilang, "Ustaz, ana waladukum." La ya Ustaz, la ana waladukum. Saya tawaduknya luar biasa. Di tempatnya Ustaz Ja'far, saya cium tangannya, tangan saya dicium, saya tarik sama saya. Ini saking tawaduknya. Al-Habibul Imam Zain bin Ibrahim bin Smith beberapa bulan yang lalu ketika saya berziarah ke tempat beliau, beliau mengatakan, "Fakam wakam," berapa banyak minasyuyuh al-qudama, dari guru-guru para ulama-ulama terdahulu, mereka tawaduk kepada santri-santrinya, sampai-sampai mereka mendapatkan futuh karena tawaduknya mereka kepada para santri-santri mereka. Bahkan kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam nasihat beliau, "Hatta lau kana syekh," seandainya seorang guru misalnya dia itu takabbar ala tulabi, takabur kepada murid-muridnya, la yanfa'uhu ilmuh, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Begitu kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam wasiat-wasiat beliau. Luar biasa, ini yang dicontohkan oleh guru kita almarhum ila hadratillahil hayyul qayyum Kiai Haji Muhammad Basri Alwi. Sehingga pantaslah kita untuk, dan sangat-sangat pantas kalau kita meniru bagaimana sepak terjang dan ketawaduan daripada beliau. Ketika saya baru akad nikah kira-kira 1 minggu, saya sowan kepada beliau. Rumahnya waktu itu masih belum diperbaiki. Saya sowan, saya salaman. "Bagaimana? Sudah selesai Ustadz akadnya?" "Duh, Kiai Basri, antum kok tahu?" "Min fin ta'rifun." "Lah, mertua sampean waktu sampean tanya itu datang ke tempat saya. Karena mertua sampean itu teman saya ngaji dulu. Ya, mertua sampean itu teman saya ngaji. Dan kakak ipar saya itu dapat adik mertua sampean, Amin Afif dari Jakarta. Kakak ipar daripada daripada paman sampean itu dapat kakak saya, dapat kakaknya beliau. Saya ditanya, "Kiai, panjenengan kenal kali Hasanuddin, tiang iten Malang, ngaji ini terus dan Ustaz Alwi?" "Oh nggih, konco kula ngaji." Subhanallah, beliau mengatakan konco kula ngaji, saking tawaduknya. "Konco kula ngaji." "Napa Ustaz?" "Nggih, pinginan niku ngaji nang letaken juga kula. Pun gak usah istikharah sampai terima mawon." Saya bilang begitu. Jadi Masya Allah ini juga berkahnya Kiai Basri Ustaz Yuski. Masya Allah, ini saking tawaduknya beliau. Ya, niku konco kula ngaji, padahal ya memang ngajinya sama-sama kepada Habib Alwi. Ali terus waktu itu kita ngaji kitab Al-Hikam.
kepada Ustaz Alwi Al-Idrus. Masya Allah, rahimahumullah, mudah-mudahan dua-duanya diberikan kerahmatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru dan murid saat ini sudah berkumpul fi jannatin na'im, amin ya rabbal alamin. Tawadhu beliau yang luar biasa dan pantas untuk kita tiru, karena memang inilah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemarin pada waktu jenazah pemakaman tidak ditanyakan Kiai Basori niki tiang sae napa mboten, tapi memang walaupun tidak ditanyakan, beliau memang sudah menjadi orang sae. Kenapa? Bisyahadati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengatakan sae itu langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Siapa dia? Yang mengatakan itu siapa? Khairul umam, khairul anbiya wa afdalul mursalin. Paling mulianya Nabi dan para Rasul, imamnya para Nabi dan para Rasul. Kalau yang mengatakan bahwa si fulan itu baik, belum tentu baik. Kenapa? Karena yang mengatakan belum tentu baik. Tapi yang mengatakan Kiai Basori baik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Maka binassir Rasul, binassir sunnah wa binassir hadis, jelas-jelas beliau adalah orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan kebaikan beliau saat ini sudah dirasakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum, mohon maaf panjang lebar saya sampaikan, contoh satu saja sudah lumayan tawadhu beliau. Maka mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama Kiai Haji Muhammad Basri Alwi Murtada, bersama-sama dengan para guru-guru beliau, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.